Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Konita Atkia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kepemimpinan PAUD, khususnya dalam manajemen harian, yaitu pada aturan kedatangan dan juga kepulangan anak-anak di TK sekolah kami. Jadi, anak-anak di sekolah kami memiliki jadwal yang sudah tertata rapi sejak awal semester, di mana orang tua akan disampaikan melalui lesson overview pada awal semester tersebut. Untuk jenjang TK, jadwal kedatangan masuk itu pukul 7.30 dan jadwal kepulangan pukul 10.30 setiap hari Senin sampai Kamis. Sementara itu, untuk hari Jumat, anak-anak pulang lebih awal pada pukul 9.30. Selain itu, kami juga menyampaikan jadwal tambahan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Karena untuk ekstrakurikuler ini dilaksanakan setelah pulang sekolah. Jadi, anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler pada hari itu akan pulang jam 12 siang. Sementara itu, untuk anak-anak yang tidak mengikuti ekskul pada hari itu tetap pulang pada pukul 10.30. Kemudian ada alur SOP kedatangan anak. SOP kedatangan anak, jadi setiap pagi anak-anak akan disambut oleh guru. Biasanya beberapa guru sudah bersiap untuk menyambut anak-anak di depan kelas atau saling bergantian. Karena bangunan sekolah kami bersifat terbuka dan berdinding kaca, jadi guru mudah untuk melihat kedatangan anak-anak. Selain itu, apabila guru yang ada di depan itu bukan dari kelasnya langsung, tetap menyambut anak-anak dengan hangat gitu. Misalnya, ada anak yang datang dari kelas Kuki. Kemudian yang ada di depan itu belum ada guru dari kelas Kuki, misal dari kelas Karamel gitu. Nah, jadi tetap menyambutnya gitu, tetap menyambut semua anak kayak gitu. Tidak berdasarkan kelasnya masing-masing. Misal bisa saya, atau nanti gantian sama bisa Miss Neng, atau bisa sama Miss Lupi, seperti itu. Karena prinsip kami adalah semua guru itu harus aware dan saling membantu dalam menyambut anak-anak ini. Saat tiba, anak-anak akan saling dengan guru, kemudian masuk ke kelas. Namun ada juga beberapa anak yang duduk bersama gurunya untuk menunggu teman-teman lainnya datang. Nah, setelah masuk, anak-anak nantinya melepas sepatunya terlebih dahulu, kemudian ditaruh ke raknya masing-masing. Setelah itu, anak-anak menaruh botol minum ke dalam rak botol minum. Di setiap kelas itu sudah ada rak botol minumnya, jadi anak-anak harus menaruh botol minumnya di rak tersebut, seperti itu. Lalu baru kemudian memasukkan tasnya ke dalam lokernya masing-masing. Untuk batas pengantaran orang tua, kami memiliki kebijakan orang tua itu untuk mengantar anaknya sampai depan kelas, atau maksimal tuh di selasar yang depan kelas atau teras depan kelas itu. Jadi tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam kelas. Namun untuk siswa baru yang sebelumnya belum pernah sekolah di unit kami memiliki dispensasi orang tuanya untuk mengantar sampai ke dalam kelas sampai anaknya merasa nyaman, seperti itu. Untuk anak-anak sendiri di TK itu sudah jarang sih yang rewel ketika datang. Namun memang beberapa waktu pernah ada anak yang mungkin sedang moodnya kurang bagus atau kurang baik, jadi agak sedikit rewel. Nah, untuk menghadapi anak yang moodnya sedang tidak baik, biasanya kita akan melakukan sounding dulu kepada anaknya, memberikan ruang. Baru setelah itu kami akan mengajak anak tersebut ngobrol. Kenapa, ada apa yang terjadi gitu, apa yang dia rasakan, seperti itu. Atau kadang juga orang tua memang ketika mengantar sudah menyampaikan, tadi di rumah seperti ini Miss, begini Miss, jadi moodnya kurang baik hari ini gitu. Nah, selanjutnya mengenai aturan keterlambatan dan penutupan gerbang sekolah. Jadi gerbang sekolah akan ditutup pada pukul 8, namun akan tetap dibuka bagi anak-anak yang datang terlambat. Nah, biasanya saat sampai, orang tua itu akan menyampaikan alasan keterlambatan, seperti misal macet, atau tadi ada keperluan mendadak terlebih dahulu, baru bisa mengantarkan anaknya. Nah, selain itu juga, walaupun gerbangnya sudah ditutup pada jam 8 atau maksimal tuh jam 8.15, satpam itu akan tetap stay di depan gerbang sekolah gitu, untuk menjaga keamanan dan juga membantu mengawasi keamanan sekolah gitu. Karena terkadang pembelajaran itu dilakukan di luar kelas.
atau outdoor class. Jadi agar anak-anak tidak keluar dari sekolah atau cukup di sekitar lingkungan sekolah saja gitu. Jadi gerbangnya harus ditutup dan juga tentunya dijaga oleh satpam. Kemudian untuk SOP kepulangan, biasanya menjelang pulang, guru dan anak-anak itu akan melakukan overview atau refleksi kegiatan pada hari itu. Lalu setelah itu dilanjut dengan berdoa pulang. Nah, setelah selesai berdoa, anak-anak diperbolehkan untuk memakai sepatunya. Nah, setelah itu berbaris, kemudian menyanyikan lagu Shalala atau See You Tomorrow. Nah, pada saat pulang, orang tua itu biasanya sudah menunggu di depan kelas. Kemudian, kami guru itu membawa buku yang namanya buku dismissal book. Buku dismissal book itu apa? Jadi, buku dismissal book itu semacam buku konfirmasi penjemputan anak gitu. Di dalamnya berisi apa saja? Nah, di dalamnya itu berisi ada yang pertama list nama anaknya di kelas. Misal kelas Kuki. Nah, kelas Kuki itu ada list namanya nih, kelas Kuki siapa aja gitu. Nah, kemudian di sampingnya ada insect bit, kolom insect bit. Nah, di kolom insect bit itu apa? Kolom insect bit itu untuk menuliskan jika ada anak yang terkena gigitan serangga, misal terkena gigitan nyamuk atau gigitan ulet bulu kayak gitu. Jadi ditulis di situ. Terus di sampingnya lagi ada kolom wound atau luka, misal anak itu terjatuh ketika di sekolah, kemudian lututnya luka. Nah, nanti ditulis di buku dismissal itu juga. Jadi misal lututnya terluka atau tangannya atau apanya kayak gitu. Kemudian ada kolom nails atau kuku. Jadi kalau misal kuku anak itu panjang, nanti ditulis juga. Kemudian di samping kolom nails ada kolom remark atau semacam keterangan seperti itu. Kemudian di kolom yang terakhir itu ada kolom untuk tanda tangan orang tua atau penjemputnya. Jadi nanti orang tua itu ketika menjemput sambil menandatangani buku dismissal book itu tadi. Seperti itu. Lalu bagaimana jika anak terlambat untuk dijemput? Kalau untuk terlambat dijemput, kami juga tetap mengawasi anak-anak tentunya. Atau kadang tuh anak-anak misal belum dijemput, biasanya izin ke kami untuk bermain di playground atau bermain di dalam kelas atau mau menggambar atau ada juga mau bermain di kafe kayak gitu. Karena kan juga ada anak-anak yang ekskul ya, jadi nggak yang belum terlalu sepi-sepi banget gitu, dan kami juga tentunya akan mengawasi. Nah, selain kami yang bertanggung jawab juga ada cleaning service dan juga satpam yang harus kenal dengan para penjemput tersebut, dengan para orang tua. Kayak misal oh ini orang tuanya Niben gitu, oh ini wajahnya orang tuanya Clara kayak gitu. Namun biasanya jika ada keterlambatan orang tua dalam menjemput, orang tua itu sudah mengabari kepada kami terlebih dahulu gitu. Misal, nanti saya menjemputnya agak terlambat ya Miss karena ada apa dulu kayak gitu. Jadi kami juga tahu, oh jadi yang penting itu adalah komunikasi antara guru dan juga orang tua itu sangat penting. Nah, untuk penyerahan anak ketika menjemput itu adalah tugasnya guru kelas. Namun jika guru kelas berhalangan hadir pada hari itu, tentunya akan ada yang menggantikan, misal dengan guru kelas lainnya gitu, digabung kayak gitu. Nah, untuk daftar penjemput itu kami di awal saat pendaftaran itu orang tua harus menuliskan 3 nama yang akan menjemputnya mereka nanti gitu. Jadi biasanya tuh pada menuliskan orang tua, misalnya kayak ayah, ibu, atau pengasuhnya, atau bibinya kayak gitu. Namun jika memang nanti seiring berjalannya waktu ada pergantian penjemputan, maksudnya ada penjemputan yang diganti, misal ganti pengasuhnya gitu, nanti orang tua tetap akan selalu konfirmasi ke kami sih, dan biasanya para guru-guru di sini juga dikenalkan gitu. Oh, misal ini pengasuhnya namanya ini, terus orangnya wajahnya yang ini gitu. Jadi kami guru-guru juga diberitahu terlebih dahulu oleh orang tua. Nah, untuk absensi pagi ini sudah terintegrasi dengan sistem daily report anak-anak. Guru akan mengisi kehadiran checklist anak-anak sekaligus mengisi kegiatan harian anak-anak.
Namun untuk sistem penjemputan memang masih dilakukan secara manual tadi melalui buku dismissal book. Biasanya untuk rekapitulasi kehadiran ini akan dievaluasi pada akhir akhir semester gitu atau pada saat pengambilan raport anak kayak gitu. Nah, itu tadi adalah manajemen mengenai SOP, alur kedatangan dan juga penjemputan anak-anak di sekolah kami. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.